Halo, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang kekuatan tenaga kerja dalam bisnis internasional. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Dini Arfah Laili. Yang kedua, Esther Simanjuntak. Yang ketiga, Febrina Adriana. Yang keempat, Iklima Zahara. Yang kelima, Irma Syanturi. Kemudian yang keenam, ada Muhammad Zidan sebagai ketua kelompok. Yang ketujuh, Putri Ebnur Siotang. Kedelapan, Riki Johannes Sembiring. Dan yang kesembilan, Siti Nurhaliza. Nah, pada materi ini, kita memiliki 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, dimensi-dimensi ketenaga kerjaan. Yang kedua, kondisi dan tren tenaga kerja di seluruh dunia. Dan yang ketiga, pengaruh tenaga kerja terhadap bisnis internasional. Yang pertama, dimensi-dimensi ketenaga kerjaan. Tenaga kerja adalah bagian yang paling penting dari bisnis manapun, terutama penting untuk membahas perbedaan dari negara satu dengan negara lain. Pada masa kini, bagian dari mobilitas tenaga kerja, imigrasi, dan pengungsi telah diperluas dan lebih maju. Begitu pula serikat pekerja juga telah mengalami banyak kemajuan dalam memperjuangkan hak dan kewajiban anggotanya. Kualitas, kuantitas, dan komposisi kerja dari angkatan kerja yang tersedia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pemberi kerja, terutama bila pemberi kerja tersebut dituntut agar efisien, bersaing, dan menguntungkan. Hal tersebut merupakan kekuatan-kekuatan dalam industri yang dapat mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja, dan berbeda dengan perusahaan milik negara yang tujuannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau memberi pelayanan yang penting, di mana profitabilitas dan daya saing terkadang merupakan prioritas utama. Kuantitas tenaga kerja mengacu pada jumlah karyawan yang tersedia dengan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dari si pemberi kerja. Manajemen terkadang dihadapkan oleh 2 masalah penting yang harus dihadapi, yaitu yang pertama, ketersediaan tenaga kerja yang memenuhi kualitas yang diharapkan sangat terbatas. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja sangat banyak dalam segi kuantitas, terlepas kualitas tenaga kerjanya. Mobilitas dari tenaga kerja yang melalui wilayah atau negara tidak terlepas dari masalah hukum dan administrasi yang dilalui di negara tujuan, seperti imigrasi dan dokumen-dokumen yang harus dimiliki, yaitu paspor dan visa. Untuk visa non-migran diperuntukkan kepada mereka yang hanya menetap sementara di negara tersebut. Sedangkan visa imigran untuk mereka yang memilih menetap permanen tinggal di negara tersebut. Perusahaan pemberi kerja memiliki beberapa pertimbangan bagi tenaga kerja di luar masalah efisiensi, yaitu yang pertama, masalah status sosial, yang kedua, diskriminasi gender, yang ketiga, rasisme, dan yang keempat, minoritas dalam masyarakat tradisional. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing merupakan orang-orang yang pergi ke suatu negara asing secara legal untuk melakukan suatu jenis pekerjaan tertentu. Tenaga kerja asing ini memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari negara tujuan yang merupakan hal yang diinginkan selama ekonomi bertumbuh. Berdasarkan tipe pekerja atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan dapat dibedakan berdasarkan negara asalnya, yaitu yang pertama, karyawan yang berasal dari negara tempat perusahaan beroperasi, lokal atau nasional. Yang kedua, karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan. Dan yang ketiga, ada karyawan yang berasal dari negara ketiga atau third country national.
Kegiatan pekerja multinasional. Serikat Pekerja Nasional mulai melihat peluang bagi perusahaan untuk menghindari jangkauan serikat pekerja melalui langkah yang sederhana, yaitu memindahkan atau memulai produksi di negara lain. Serikat Pekerja Nasional melihat langkah ini berbahaya. Untuk mengatasi bahaya tersebut, Serikat Pekerja Nasional telah memulai untuk yang pertama ada mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai perusahaan. Yang kedua ada berkonsultasi dengan serikat pekerja di negara-negara lain. Yang ketiga ada berkoordinasi dengan kebijakan dan taktik dari serikat-serikat pekerja tersebut dalam berurusan dengan beberapa perusahaan. Dan yang keempat ada mendorong ditetapkannya kode-kode perilaku bagi perusahaan internasional. Selanjutnya, ada beberapa tantangan kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi persaingan dengan tenaga kerja asing. Yang pertama ada tingkat pendidikan, yang kedua ada tingkat keterampilan, yang ketiga adanya batasan kesempatan kerja, yang keempat adanya pandangan masyarakat tentang pekerja asing lebih berkualitas, yang kelima ada perbedaan penghargaan tenaga kerja lokal dengan asing, dan yang keenam ada kelangkaan pekerja dengan kualitas yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Materi selanjutnya yaitu tentang kondisi dan tren tenaga kerja di seluruh dunia. Yang pertama, keseluruhan ukuran dan sektor tenaga kerja. Akibat dari tingginya angka kelahiran dan turunnya tingkat kematian bayi, populasi di negara-negara berkembang cenderung mengalami pertumbuhan dan sebagian besar berusia muda. Sekitar 43% populasi dunia berusia 15 hingga 24 tahun yang merupakan sumber utama pekerja baru pada dekade mendatang terdapat di dua negara berkembang yaitu India dan Cina. Sebaliknya, populasi di banyak negara maju diperkirakan akan mengalami penurunan selama beberapa tahun mendatang sebagai akibat dari berbagai faktor seperti rendahnya tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat imigrasi. Negara-negara yang memiliki jumlah imigran yang tinggi seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan populasi akibat dari banyaknya penduduk usia muda dan tingginya angka kelahiran dari populasi imigrasi. Yang kedua ada menuanya populasi. Tidak semua negara atau kawasan mengalami kondisi yang sama dalam populasi usia lanjut. Tren ini lebih terdeteksi di negara-negara maju yang proporsi penduduk usia lanjutnya meningkat dari 10% pada tahun 1996 menjadi 11,5% pada tahun 2006 dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 25,4% pada tahun 2050 mendatang. Populasi yang menua di sebagian besar negara maju akan membawa implikasi yang penting bagi ukuran dan kemampuan tenaga kerja, untuk kebijakan yang berkaitan dengan imigrasi, untuk pertumbuhan ekonomi, dan untuk berbagai isu politik yang berkaitan dengan rencana pensiun. Dibandingkan dengan negara maju, negara berkembang hanya akan memiliki sekitar setengah dari proporsi penduduk berusia 65 tahun atau lebih dari jumlah yang ada di negara maju, setidaknya hingga tahun 2025. Yang ketiga ada urbanisasi tenaga kerja. Kurang dari 29% populasi dunia tinggal di perkotaan pada tahun 1950. Pada tahun 2008, lebih dari setengah populasi dunia tinggal di perkotaan, dan proporsi ini diperkirakan akan meningkat menjadi 60% pada tahun 2030. Meskipun di negara maju tingkat urbanisasi lebih tinggi, pada periode 1975 hingga 2005, tingkat urbanisasi di negara berkembang 4 kali lipat lebih cepat karena negara-negara ini mengalami kenaikan populasi yang cepat serta peningkatan kondisi ekonomi. Populasi dan tenaga kerja di seluruh dunia telah mengalami pergeseran yang luar biasa dari desa ke kota selama 1 abad belakangan. Karena penduduk bermigrasi dari desa ke kota,
terutama di negara-negara berkembang. Mereka juga berpindah dari pekerjaan berbasis pertanian ke pekerjaan sektor industri dan jasa. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, ada pengangguran. Liberalisasi perdagangan merupakan kunci penggerak perkembangan negara dan ekonomi. Akan tetapi, di waktu yang sama, liberalisasi perdagangan seringkali memiliki dampak jangka pendek hingga menengah terhadap tenaga kerja. Di seluruh dunia, ada 3,1 miliar orang yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja di tahun 2008. Menurut Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization atau ILO, PBB 73% tinggal di negara berkembang. Tiap tahun sekitar 46 juta pekerja baru diproyeksikan memasuki tenaga kerja global. Sekitar 1,4 miliar di antara orang yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja ini tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuk memungkinkan diri mereka dan keluarga mereka agar bisa keluar dari batas kemiskinan, yaitu melampaui penghasilan $2 per hari. Selanjutnya, materi yang akan dibahas yaitu tentang pengaruh tenaga kerja terhadap bisnis internasional. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja adalah kekuatan yang berada di luar kendali perusahaan. Jumlah tenaga kerja yang tersedia di bursa tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemberi kerja. Kualitas, kuantitas, dan komposisi dari angkatan kerja yang tersedia merupakan hal penting bagi pemberi kerja, terutama bila pemberi kerja itu dituntut untuk efisien, bersaing, dan mencetak profit. Hal tersebut berbeda dengan perusahaan milik negara yang umumnya bertujuan menciptakan lapangan kerja atau memberikan pelayanan yang penting, sehingga profitabilitas dan daya saing menjadi prioritas sekunder. Kualitas tenaga kerja ditentukan oleh sikap, pendidikan, dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan yang tersedia. Kuantitas tenaga kerja mengacu pada jumlah karyawan yang tersedia dengan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja ini berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja, sehingga menentukan pola posisi tawar-menawar antar perusahaan dan pekerja. Di lain pihak, angka pengangguran yang tinggi dapat mengakibatkan keresahan sosial dan politik yang tidak kondusif untuk bisnis. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di dalam video ini. Untuk segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.